Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dengan judul Penjamin Kualitas Perangkat Lunak. Ini ada nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Raya Muhammad Haki Anazili dengan NIM 152 dan Rawindra Darmajati dengan NIM 210. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang. Buku Software Quality Assurance from Theory to Implementation karya Daniel Galin membahas bagaimana menjamin kualitas perangkat lunak secara menyeluruh, mulai dari teori dasar hingga implementasi di dunia industri. Buku ini menjelaskan bahwa jaminan kualitas bukan hanya tentang pengujian akhir, tetapi mencakup perencanaan, pengawasan proses, serta pembentukan budaya mutu dalam organisasi pengembangan software. Dalam konteks mata kuliah, penjamin kualitas perangkat lunak, buku ini menjadi sumber referensi utama karena menyajikan pemahaman yang luas tentang konsep, metode, dan strategi penerapan sistem penjamin kualitas. Next. Chapter 1, Tantangan Kualitas Perangkat Lunak. Bab pertama membuka pembahasan dengan menyoroti tantangan unik yang dihadapi dunia pengembangan perangkat lunak. Daniel Galin menjelaskan bahwa kesalahan dalam perangkat lunak tidak bisa dideteksi melalui inspeksi fisik, tetapi hanya melalui proses logis dan pengujian sistematis. Permasalahan klasik seperti bug, kesalahan logika, dan kegagalan sistem menjadi bukti bahwa kualitas software tidak dapat dijamin hanya dengan pengujian di akhir proses. Bab ini menegaskan pentingnya pendekatan manajemen mutu yang proaktif, yaitu dengan membangun sistem yang mencegah kesalahan sejak tahap awal perencanaan. Next. Chapter 2, Definisi Kualitas Perangkat Lunak. Bab 2 berfokus pada definisi kualitas perangkat lunak. Daniel Galin menguraikan bahwa kualitas bukanlah konsep tunggal, melainkan kumpulan karakteristik yang menunjukkan sejauh mana perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan standar yang ditetapkan. Ia membedakan dua dimensi penting. Yang pertama, quality of design. Sejauh mana rancangan sistem mampu mempresentasikan kebutuhan pengguna dengan benar dan efisien. Kedua, quality of conformance. Sejauh mana hasil implementasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Next. Chapter 3, Faktor Kualitas Perangkat Lunak. Pada bab ketiga, Galin memperkenalkan model faktor kualitas perangkat lunak yang membentuk fondasi seluruh sistem SQA. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori besar. Yang pertama, Product Operation Factor. Pada bab ketiga, Galin menjelaskan, memperkenalkan model faktor kualitas perangkat lunak yang membentuk fondasi seluruh sistem SQA. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori dasar. Product Revision Factor meliputi maintainability, flexibility, dan testability. Faktor ini menunjukkan seberapa mudah software diperbaiki, diuji, atau diubah ketika terjadi pembaruan. Yang ketiga, product tension factor mencakup portability, reusability, dan interoperability yang berkaitan dengan kemampuan software beradaptasi dengan lingkungan atau sistem lain. Next. Chapter 4, Komponen SQA. Bab ini menjelaskan bahwa SQA bukan sekedar kegiatan penguji, tetapi merupakan sistem organisasi yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Yang pertama, pre-project komponen, yaitu kegiatan sebelum proyek dimulai, seperti analisis risiko, review kontrak, dan perencanaan mutu. Yang kedua ada project life cycle komponen, yaitu aktivitas jaminan kualitas yang dilakukan di setiap fase pengembangan, mulai dari perancangan, pengkodean, hingga pemeliharaan. Yang ketiga, infrastruktur komponen, seperti dokumentasi, pelatihan staf, audit internal, dan manajemen konfigurasi. Next. Yang kelima, peninjauan kontrak. Bab kelima membahas pentingnya peninjauan kontrak review sebelum proyek dimulai. Dalam banyak kasus kegagalan, masalah utama bukan pada teknis pengembangan, melainkan pada kesalahpahaman dalam kontrak antara klien dan pengembang.
Review kontrak berfungsi memastikan bahwa ruang lingkup proyek, spesifikasi kebutuhan, batas waktu biaya, dan kriteria keberhasilan sudah disepakati dengan jelas. Galin menekankan bahwa kontrak yang baik bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga instrumen manajemen mutu yang menjamin keselarasan antara antara harapan klien dan hasil yang diberikan pengembang. Next, chapter 6, rencana pengembangan dan kualitas. Dalam bab ini menjelaskan bahwa keberhasilan proyek sangat bergantung pada dua dokumen utama, rencana pengembangan atau developer plan, dan rencana kualitas atau quality plan. Development plan mengatur tahapan proyek, pembagian tanggung jawab, dan alokasi waktu sumber daya. Sedangkan quality plan menjelaskan bahwa kegiatan SQA dilakukan mulai dari metode pengujian, kriteria penerimaan, hingga standar kualitas yang harus dipenuhi. Kedua dokumen ini saling melengkapi dan menjadi dasar pengawasan kualitas proyek. Tanpa perencanaan yang matang, tim pengembang akan kesulitan memastikan bahwa setiap deliverable memenuhi standar mutu yang diharapkan. Chapter 7, mengintegrasi aktivitas berkualitas. Bab ini membahas pentingnya mengintegrasi aktivitas jaminan kualitas ke seluruh siklus hidup perangkat lunak, bukan hanya di tahap akhir. Pendekatan ini disebut built-in quality, yaitu memastikan kualitas tertanam sejak perencanaan awal. Kegiatan seperti review desain, inspeksi kode, dan pengujian berkelanjutan harus menjadi bagian rutin dari pengembangan. Prinsip ini membantu mendeteksi cacat lebih cepat, menurunkan biaya perbaikan, dan mengidentifikasi efisiensi tim. Daniel Galin juga menyoroti bahwa integritas kualitas yang efektif memerlukan kolaborasi erat antara tim pengembang, QA, dan manajemen. Chapter 9, tinjauan. Bab ke-8 mendalami konsep software review, salah satu alat penting dalam sistem SQA. Review tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar anggota. Ada beberapa jenis review, antara lain peer review, rekan kerja meninjau kode atau dokumen untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Yang kedua ada walkthrough, proses peninjauan informal untuk mendiskusikan logika dan desain. Yang ketiga ada formal design review, tinjauan terstruktur terhadap dokumen desain sebelum implementasi dimulai. Next, chapter 9 dan 10. Pengujian perangkat lunak. Kedua bab ini secara komprehensif menjelaskan berbagai pendekatan pengujian perangkat lunak. Galin membedakan antara strategi white box testing yang menguji logika program dan black box testing yang fokus pada fungsi eksternal tanpa melihat kode sumber. Selain itu, penguji otomatis automate testing dijelaskan sebagai solusi modern untuk memperbaiki proses regresi dan pengujian beban. Testing bukan sekedar mendeteksi bug, tetapi juga memastikan produk memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan efisien, dan memiliki performa yang stabil dalam berbagai kondisi. Galin menekankan pentingnya testing plan yang terstruktur dan terdokumentasi agar hasil pengujian dapat dievaluasi dan dijadikan dasar perbaikan sistematis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raya Haki. Selanjutnya yaitu chapter 11, kualitas dalam pemeliharaan. Bab ini membahas bahwa tanggung jawab SQA tidak berarti setelah software dirilis. Fase pemeliharaan seringkali memakan waktu lebih lama dibanding pengembangan awal, sehingga pengawasan kualitas justru menjadi lebih penting. Dokumentasi yang baik, pengujian ulang setelah pembaruan, dan sistem pelaporan bug dan teratur dengan faktor utama untuk menjaga stabilitas software yang jangka panjang. Next. Chapter 12-13, peserta eksternal dan alat kasus. Bab ini menjelaskan keterlibatan pihak eksternal seperti auditor, konsultan, vendor, atau pelanggan dalam menjaga kualitas perangkat lunak. Kolaborasi eksternal memberikan perspektif objektif terhadap kualitas dan kepatuhan standar. Selain itu,
Penggunaan Computer Aided Software Engineering atau CASE terus memperkuat efisien dalam dokumentasi, ujian, dan kontroversi. Dengan bantuan alat ini, tim QI dapat mengotomatisasi pekerjaan repetitif dan fokus pada analisis kualitas dan lebih strategis. Next. Chapter 14-19, komponen infrastruktur. Pada bab ini, Galih membahas infrastruktur mendukung SKI seperti prosedur pekerja standar, template dokumen, panduan teknis, dan pelatihan staf. Infrastruktur ini menjadi dasar yang menjamin konsistensi mutu di seluruh organisasi. Tanpa standar dan pelatihan yang jelas, kualitas software akan bergantung pada individu bukan sistem, dan itu sangat berisiko. Galin juga menekankan pentingnya continuous improvement, yaitu evaluasi berkelanjutan terhadap proses SKI agar organisasi dapat berkembang seiring perubahan teknologi. Next. Chapter 22, komponen manajemen. Di bagian ini memperkenalkan konsep manajemen kualitas perangkat lunak. Topik yang dibahas meliputi pengukuran kualitas atau quality metrics, pengadilan biaya kualitas atau cost of quality, serta monitoring dan evaluasi proyek. Manajemen berperan penting dalam menetapkan kebijakan mutu, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan setiap proyek sesuai dengan standar perusahaan. Galin menunjukkan bahwa investasi pada kualitas di awal proyek akan menghemat biaya koreksi yang jauh lebih besar di masa depan. Next. Chapter 23-24, standar dan sertifikasi. Yaitu 1. Bab ini menyoroti peran standar internasional dalam menjamin kualitas perangkat lunak. 2. Standar seperti ISO 901, CMMI atau Capability Authority Model Integration, dan IEEE 12207 digunakan untuk meningkat tingkat kematangan organisasi pengembang. Yang ketiga, sertifikasi terhadap standar ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan, tapi juga membantu memperkuat proses internal dan meningkatkan daya saing di industri global. Next. Chapter 25-26 atau perorganisasian untuk menjamin mutu, yaitu bab terakhir menggambarkan bagaimana organisasi dapat membentuk struktur formal untuk SGA, peran manajemen puncak, departemen pengembang, dan unit QI yang harus saling mendukung dalam menciptakan budaya mutu. Daniel Galin menegaskan bahwa keberhasilan SGA bergantung pada komitmen seluruh organisasi, bukan hanya pada keberadaan prosedur. SGA yang efektif adalah hasil dari sinergi antara sistem, manusia, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Next. Dan kesimpulannya adalah buku ini menegaskan bahwa software quality assurance bukan hanya proses pengujian, melainkan filosofi manajemen yang mencakup seluruh siklus hidup perangkat lunak. Kualitas harus direncanakan, diimplementasikan, dan dijaga oleh semua pihak. Daniel Gallen menggambarkan SKI sebagai jembatan antara teori manajemen mutu dan praktek teknik perangkat lunak. Dengan pendekatan sistematis, otomatisasi, dan digitalisasi tim, organisasi dapat menghasilkan produk yang lebih andal, efisien, dan memuaskan pengguna. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.